wa adkhalnahu fi Matina. Itu pasti keinginan hidup kita di dunia. Doa pengen dijabah, fastajabna. Kita pengen selalu hidup dalam rahmat Allah. Fadkhalnahum fi rahmatina. Terus juga pengen semua hal-hal yang menimpa kita berupa apapun lah, kecelakaan pengen diselamatkan. Tinggal ikutin saja, itu kita sebenarnya tinggal ikutin, pengen selamat ya, janji Allah najaina. Siapa Allah menyelamatkan siapa ini? Nah, bagaimana kita ikuti apa yang beliau lakukan? Fastajabna, Allah lalu menceritakan Nabi siapa, kita ikuti. Itu ya kehidupannya. Wahabna, Allah mengasih sesuatu, lah kita ikuti. Apa yang beliau lakukan, kita tinggal nyontoh saja, kita bisa nyontoh. Apalagi kita umat marhumah. Dan apa yang dilakukan oleh para nabi itu kita harus yakini itu apalah yang bisa diikuti oleh kita, apalagi kita umat Nabi Muhammad. Maksudnya kalau standar itu standar pencapaian itu istilahnya dikurangin lah. Kalau umat dulu sebelum umat Nabi untuk dapat hal-hal seperti ini harus melakukan yang gini. Umat Nabi mau udah, yang penting ini saja nggak dapat. Nah, apa yang tadi diitukan semuanya itu adalah keinginan harapan kita sebagai manusia di dunia. Nah, diceritakan, nah ini cerita itu sebenarnya untuk itu. Najena, bagaimana kita supaya pengen selamat, bagaimana kita selalu hidup dilingkupi oleh rahmat, bagaimana kita pengen selalu dikasih, bahkan dikasihnya kita lebih dari sesuai harapan kita. Ini dikasihnya 100, malah dikasih 500. Dan sebenarnya bisa semua gitu tuh, tinggal kita mau mencontoh enggak. Kita pengen diselamatkan. Nah, pertama apa? Wa najainahu wa Luton. Allah, saya selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut. Nah, Lut itu waktu itu statusnya itu belum jadi nabi. Yaitu Lut itu ibnu akhi Harun. Jadi anak laki-laki dari saudaranya Nabi Ibrahim, berarti itu apa? Ponakan. Minal Irak, hanya pergi dari itu kan kejadiannya waktu itu di Babilonia di Irak itu Nabi Ibrahim dibakar itu oleh Raja Namrud. Nah, terus yang iman itu adalah Nabi Lut, Sarah itu berarti itu masih saudaranya Nabi Ibrahim, itu sepupu Sarah itu sepupunya Nabi Ibrahim, dinikah itu anaknya paman. Akhirnya hijrah ilal ardil ladzi barakna fiha lil alamin, ke satu tanah bumi yang saya berkahkan di dalamnya lil alamin. Nah, itu pertama dari Irak lalu ke Mesir, ke Sam, akhirnya ke Sam itu jadinya ke Palestina. Yang Palestina itu banyak di Al-Quran adalah negeri yang penuh berkah, baik secara duniawi atau dini atau ukhrawi. Kenapa ukhrawi? Seperti para nabi banyak terlahir keluar dari Palestina, dari Syam itu. Ini berkah. Nah, secara duniawi ya banyak pertumbuhan, air subur, tidak ada air tawar kecuali sumbernya dari sana. Air tawar itu di dunia itu sumbernya dari batu besar itu di bawah itu ada batu besar, itu air tawar itu semuanya dari Syam, dari Palestina semua, yang di Indonesia, yang di mana saja pokoknya itu air tawar. Terus kalau bumi kan ada mengecil, membesar ya, apa sih namanya itu? Iya, pokoknya kalau ada bumi mengecil itu apa? Yang ditambah itu di daerah Syam.
Tapi bumi itu tetap seperti itu, tapi ada di daerah selain di dunia itu ada yang mengecil, berarti apa? Bertambah di daerah Syam itu. Iya, tambah luas lah. Dan umpamanya di Syam mengecil, itu Palestina itu tambah luas. Itu berkahnya itu seperti itu. Nah, cuma kan nanti kita kenapa berkah perang terus gitu. Sisi keberkahannya di mana gitu. Sisi keberkahannya kan. Yang namanya berkah kan biasanya aman gitu tuh. Iya ya, makmur tidak itu. Tapi ini selalu perang dan perang gitu. Apalagi kalau dalam tafsir Al-Jalani itu. Ila ardil ladzi barokna ay sayyarna kafirul khair. Sayyarna kafirul khair artinya saya jadikan bumi Palestina itu kafirul khair, banyak kebaikannya, wal berkah, banyak berkahnya, wadatal aman wal yumni, keamanan wal aman wal iman. Dengan kenyataan seperti itu ya kita mesti bisa menjawab sisi berkahnya dari mana. Ya, kemudian surat Al-Isra ada lagi. Ila masjidil aqsa ladzi barokna Allah. Dijenahkan hambaku ke Masjidil Aqsa alladzi barokna Allah, saya berkahkan di sekelilingnya. Sisi berkah kan biasanya keberkahan identik dengan keamanan, makmur, aman, sentosa. Ini berkah itu kok dengan kondisi yang sekarang ini kita mesti bisa jauh berkahnya. Jadi takut itu ada orang masa berkah itu menunjukkan Al-Quran tidak benar, masa berkah perang terus katanya. Iya. Nah, Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lot di Mutafikah. Lah perjalanan Palestina ke Mutafikah, Mutafikah itu kira-kira apa sehari? Babenahuma yaum, perjalanan sehari. Kalau di sini, kalau dalam cerita itu Inna Ibrahim nazala badrun fi waqtihi bi Palestina minasyam walutan bisudum wa bainahuma masirati yaumin walai antara Palestina dan daerah Sudum itu perjalanan sehari semalam pakai ontar. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Lah Nabi Ibrahim kan hijrah ya dari Irak menuju Palestina. Dan di situ pasti orang yang dalam perantauan itu ya merasakan apa kesepian, apa dikasih oleh Allah itu seorang putra yang juga beliau udah sangat sepi, itu Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dari Nabi Ishaq lahirlah Nabi Yaqub, lah inilah Nabi Yaqub yang namanya Israel gitu. Israel, dan beliau sebagai nafilah, artinya nafilah mintanya mas satu aja itu kalau dikasih anak itu, tapi malahan dikasih Yakub yang luar biasa juga, cucu beliau yang masih nemonin lah jalannya tuh, beliau yang udah sepuh dikasih Ishak, terus nikah lagi punya anak namanya Yakub, melihat cucunya, dan itu kan suatu hal yang pemberian yang luar biasa. Kita tinggal ikutin saja Nabi Ibrahim, dan memang Al-Quran itu kita disuruh menjadi toladan itu hanya Nabi kita dan keluarga Nabi Ibrahim. Betapa wakullan ja'alna sholihin, semuanya 4 orang. Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Yakub, Nabi Ishak, itu kulna ja'alna, semuanya orang-orang soleh. Wajalnahum a'immah, dan saya jadikan mereka sebagai pelopor dalam kebaikan wajah Nabi amrina. Mereka memberi petunjuk kepada manusia di amrina ila dinina wa khayna ila fil khairat, dan memberi wahyu kepada untuk melakukan kebaikan, baik sholat wa ita zakat. Nah, cukup 2 saja untuk mewakili apa kita hidup itu dikatakan orang soleh di dunia dan di akhirat, diwakili dengan iqamus sholat, itauz. Artinya apa iqamus sholat? Kita baik dalam hubungan dengan Allah. Itu zakat, berarti kita juga baik dengan hubungan sesama manusia. Itu tuh iqamus sholat, berarti hubungan apa sih namanya? Vertikal ya. Kalau kita zakat
horizontal. Udah kita hidup baik dalam dua hal itu udah kita minas solihin. Minas solihin. Wa kanu lana abidin, dan mereka, kata Allah, lana abidin, mereka hanya dipikirkan bagaimana ibadah kepada saja, tidak memikirkan khotirnya itu tidak memikirkan yang lain-lain dalam hidup itu, pengen ini pengen itu, tidak, bagaimana ibadah dengan baik itu aja. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi itu semuanya gitu aja hidupnya itu. Bagaimana ibadah dengan Allah dengan baik, udah gitu aja. Bila khairat bahkan dengan Nabi. Walau tanatena hukma wa ilma wa najjayna min qaratilati ka ta'mal khaba'is. Juga Nabi Lut saya berikan hukum, hikmah, artinya bila mana terjadi perselisihan, beliau tepat dalam mengambil keputusan. Pokoknya itu tidak ada yang merasa dirugikan. Umpamanya ada yang maksa, dia merasa dirugikan, dia akan patah hujahnya kalau udah dihukumin oleh Nabi Lut. Wa ilman, dikasih keilmuan tentang masalah syariat. Wanajena mengkeratilati karena tak melakobah, dan saya juga selamatkan Nabi Lut itu dari desa alati tak karena tak melakobah, yang mereka penghuninya melakukan amal-amal ya kobais, sodomi, main-main dengan apa yang tidak benar. Inamkan ukama fasikin, kaum Sodom adalah kaum yang jelek yang merupakan fasik. Karena kalau fi rahmatina, dan saya masukkan Nabi Lut fi rahmatina, dalam rahmatku. Artinya apa? Dibukakan kepada Nabi Lut apa? Kalau dalam tafsir Munir, wa adkhalnahum Lut fi rahmatina bi an futihat alaihi abwabul mukasyafat. Dibukakan pada Nabi Lut abwabul mukasyafat, pintu-pintu kasyaf. Wa tajallat lahu anwar al-ilahiyah, dan jelas tajalli kepada Nabi Lut anwarul ilahiyah, cahaya ketuhanan, dengan dimasukkannya beliau fi rahmatina. Innahu minas sholihin, karena beliau adalah termasuk orang-orang yang soleh. Juga ceritakan kekasihku Nabi Nuh wa ma badah. Wa Nabi Nuh idnada, suatu Nabi Nuh berdoa, min qablu rabbil la tadarni dalam fardan minal kafirina dayyaro, itu jangan engkau sisakan, hancurkan semua, wala yalidu illa fajiran kafara. Sebab kalau ada yang sisa, maka tidak akan melahirkan kecuali anak yang fajir dan kafar yang kafir. Sebab beliau itu berdakwah itu selama 950 tahun. Itu dakwahnya saja. Kalau usianya lebih dari 1000 tahun, dakwahnya saja beliau itu 950 tahun. Usianya ya 1000 lebih, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1050 tahun, ada yang mengatakan seperti itu. Hanya usia beliau itu lebih daripada 1000 tahun. Fastajabna wa najjayna ahlahu minal karbi adim. Nah, selamatkan Nabi Nuh dari apa? Karbil adim. Karbil adim itu berupa horok, berupa ditenggelamkan tufan itu. Atau dikomilah itu di dalam masuk ke dalam Safinah. Bahtera yang mengatakan, ada yang mengatakan cuma 6 laki-laki 6 perempuan. Ada lagi yang mengatakan paling banyaknya itu 40 laki-laki 40 perempuan. Berarti cuma 80 orang berdakwah selama 900. Berarti siapa kalau hitungannya setahun dapat berapa itu, kalau hitungan tahunan itu? Iya. Ya, tapi ya tidak ada kata-kata menyerah gitu, putus asa apa itu. Wa nasarnahum minal qaumil lati kanu bi ayatina, dan saya selamatkan
artinya suatu saya tolong minako miladika nabiyatina, dan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayatku. Innahum kanu qauman sawin wa aghraqnahum ajmain. Sebab kaum Nabi Lut ada kaum yang tidak baik dan saya tenggelamkan mereka semuanya. Nah, jadi inti daripada yang tadi dibaca tentang betapa contoh kita itu sangat jelas untuk diijabahnya doa, untuk kita masuk dalam rahmat Allah, untuk kita dapatkan keilmuan, untuk dapat kita hikmah, untuk kita diberi dengan pemberian yang lebih dari yang kita minta, sebagaimana hamba Allah yang soleh yang dapat para ya enggak. Jadi intinya pada malam ini bagaimana supaya doa kita dijabah. Pokoknya kita dalam kesulitan, bagaimana kita pengen diselamatkan, bagaimana hidup ini selalu fi rahmatillah, dalam rahmat Allah. Dan bagaimana kita punya keinginan, punya harapan kita dikasih lebih dari sekedar yang kita minta. Dan yang terakhir pembahasan tentang keberkahan negeri Palestina yang sekarang lagi viral ya, mangga banyak ya.